lihat memang sekarang ini masa bunga murah sudah hampir lewat ya. Sudah tidak akan kembali lagi atau mungkin berat sekali untuk kembali lagi kepada masa bunga murah. Jadi sekarang ini kita harus menghadapi masa bunga tinggi. Dilihat dari pertumbuhan ataupun peningkatan bunga dari sisi The Fed dan juga dari sisi BI rate yang sekarang ini sudah menyentuh angka ke 4,75. Jadi apa yang akan kita lakukan khususnya untuk pembiayaan kendaraan, bunga itu berdampak terhadap nasabah baru. Jadi bukan nasabah existing karena penerapan suku bunga di pembiayaan kendaraan itu biasanya bunga tetap. Ya, jadi memang dampaknya akan terkena terhadap nasabah yang baru akan mengajukan. Jadi kita memang sudah barang pasti akan merespon dengan juga peningkatan bunga tetapi tidak seagresif peningkatan bunga yang ditetapkan oleh BI. Kita akan melakukan penetapan bunga berdasarkan resiko dari nasabah itu sendiri. Begitu Pak Anike. Baik, artinya untuk nasabah baru yang baru saja meminta atau mengajukan kredit ini sudah dikenakan bunga yang sekarang? Nah, sekarang ini kita sedang merumuskan penerapan bunga berbasis resiko yang sudah pasti adalah untuk nasabah existing kita yang sudah mempunyai track record yang cukup lama dengan kita, mungkin kita tidak akan kenakan peningkatan suku bunga. Jadi peningkatan suku bunga itu mungkin terhadap nasabah baru dengan profil resiko yang sedikit lebih tinggi dibandingkan nasabah existing kita. Kita sedang merumuskan dan mungkin dalam waktu yang cepat kita akan ada adjustment dari si suku bunga. Begitu banyak. Baik, artinya untuk saat ini sendiri ini belum ada adjustment atau penyesuaian, Pak Aris? Kita sangat berhati-hati untuk penerapan suku bunga. Sekarang ini belum, tapi dalam waktu tidak lama mungkin kita harus melakukan adjustment karena untuk menghindari mismatch dengan bunga pinjaman kita juga. Baik, Pak Aris, ini kalau kita bertanya pada kalangan ekonom, ini banyak yang memproyeksi kalau suku bunga acuan Bank Indonesia ini mungkin bisa naik 5,5 hingga 6%. Artinya ini juga akan menyebabkan kenaikan juga untuk di multifinance begitu, dan tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang saya sangat percaya itu melihat dari peningkatan suku bunga dari The Fed yang terus naik dan itu biasanya direspon juga dengan suku bunga acuan Bank Indonesia yang akan naik. Ya, jadi kita sudah bersiap-siap akan hilangnya masa bunga murah dan akan masuk ke bunga tinggi dan mungkin dampak yang akan dirasakan pada saat bunga tinggi itu adalah penurunan permintaan pembiayaan di kemudian hari. Begitu Mbak Anike. Baik, perkiraan Anda penurunannya ini bisa sangat signifikan atau tidak? Berapa persen kalau menurut CIMB Auto Finance? Kalau kita melihat ada penurunannya tidak terlalu signifikan karena ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan sehat di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di kuartal ketiga 2022 aja pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih sangat positif di angka 5,72 dan inflasi juga memang turun kalau kita lihat di Oktober dari 5,95 ke 5,71. Nah, ini yang cukup lumayan menggembirakan. Jadi fenomena bunga yang tinggi juga bisa ditahan oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi Sinaf sendiri kalau kita melihat di tahun 2023 walaupun tidak seagresif tahun 2022, tapi kita masih melihat bahwa ada opportunity untuk tetap bisa tumbuh double digit, tetapi memang di bawah pertumbuhan tahun 2022. Kita lebih mengedepankan sekarang aspek kehati-hatian lah karena kita masih belum bisa memprediksi apa yang akan terjadi tahun 2023. Tapi opportunity masih cukup lumayan optimis kita melihat market tahun 2023. Begitu banyak. Baik, apakah Sinaf juga sudah memproyeksi seperti apa penurunannya, kira-kira berapa persen di 2023 ini dibandingkan dengan di 2022? Ya, kalau kita lihat year on year pertumbuhan kredit di CIMB Niaga Finance di tahun 2022 periode Oktober kita tumbuh sekitar 63%. Sampai dengan akhir tahun kita prediksikan pertumbuhan year on year-nya itu sekitar 50%. Tetapi kalau kita melihat tahun 2023, kita tetap optimis akan tumbuh, tetapi pertumbuhannya mungkin akan melambat sekitar 15 sampai 10 sampai dengan 20% saja, tidak seagresif tahun 2022 semester 1 dan semester 2-nya sekitar 50%. Jadi ada penurunan sekitar 30%-an lah kalau kita lihat.
tapi tetap Penurunan tumbuh. hingga 30% ini apakah sudah mempertimbangkan juga adanya gelombang PHK yang mungkin masih berlanjut di 2023? Nah, kita melihat gelombang PHK memang kita cukup sedih juga kalau melihat ada beberapa informasi ada gelombang PHK. Tapi sebetulnya resiko tersebut kalau kita lihat tidak akan terlalu berdampak terhadap seluruh industri di Indonesia. Ya kalau kita lihat ada beberapa dari startup ataupun dari sisi Indosat. Tapi kalau kita melihat masih sangat optimis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan berbagai macam stimulus yang ada, gelombang PHK-nya tidak akan menakutkan yang kita rasakan atau yang kita pikirkan. Makanya kita masih mencanangkan ataupun mentargetkan tetap tumbuh dari sisi kredit, tetapi tidak seagresif tahun 2022.